Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyatihi la ya'lamu rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله بن السنوسي ثم على سيد الشيخ إبراهيم البجري ثم إلى حضرة الوالي أبي عبد الله بن موسى العضاء ثم إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal fa'alal aqili ayyukthira min dzikriha mustahdiran lima akhwaita alaihi minal aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yara laha minal asrari wal ajaibi insyaallahu ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrih. Fa'alal aqili, maka bagi orang-orang yang berakal agar memperbanyak mengucapkan kasih air. Kalau nggak kasih air percuma.
semut langsung banyak. Kasih air. Ini kasih air. Nah. Yang banyak. Udah. Bagi orang-orang yang berakal, agar memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah dengan menghadirkan hatinya dan memasukkan ke dalamnya semua akidah-akidah keimanan yang telah dia ketahui, sehingga menyatu maknanya ke dalam dagingnya dan darahnya, sehingga dia akan bisa melihat dari hasil berzikir dengan cara yang demikian, akan melihat rahasia-rahasia yang tersembunyi dan akan terbukanya banyak keajaiban-keajaiban yang mana itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang demikian bagi Allah itu sesuatu yang mudah. Jadi ini akhir dari apa yang telah disampaikan oleh Imam As-Sanusi setelah beliau meruntutkan seluruhnya akidah-akidah yang telah beliau urai satu per satu dari seluruh akidah-akidah keimanan yang masuk dalam la ilaha illallah. Ada 50 akidah yang masuk di dalam Muhammadur Rasulullah, ada 13 akidah, ada 14 akidah. Maka semuanya ini tersimpan di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka kita diminta untuk senantiasa bisa memperbanyak kalimat la ilaha illallah dengan menghadirkan hati yang mengingat seluruh makna-makna tersebut, sehingga kamu akan menghasilkan banyak hal. Apa diantaranya? Akan terbukanya hal-hal yang tersembunyi, tersingkapnya hal-hal yang tersembunyi, dan didatangkannya oleh Allah banyaknya keajaiban-keajaiban kepada diri kamu. Jadi jangan sampai setelah kita memahaminya kemudian kitabnya ditutup dan zikirnya nggak pernah dibaca, maka nggak ada gunanya. Setelah apa yang dijelaskan Imam Sanusi, maka manfaatkanlah apa yang telah kamu ketahui dengan segala akidah itu untuk terus lanjut menjadikan hati kamu terisi dengan mengenal makna la ilaha illallah. Karena tujuannya apa? Kita kepingin sampai akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gimana caranya? Caranya yang membiasakan diri mengucapkan kalimat tersebut. Nggak bisa, saya udah ngaji, pokoknya nanti akhir hayat saya mengucapin la ilaha illallah. Nggak bisa. Kalau kamu nggak membiasakan diri, nggak bisa. Kayak orang yang kaget. Kamu kalau dikagetin keluarnya apa menurut kamu? Kenapa keluarnya itu? Karena isinya itu.
Teko itu kalau isinya teh dituang ya teh gitu. Kalau isinya kopi dituang ya kopi. Ya, kalau isinya kamu kok bisa sampai menyatu maknanya la ilaha illallah, maka nanti ketika akhir hayat kamu kaget akan keluar itu. Kenapa? Karena datangnya malaikat mengagetkan. Datangnya malaikat mendadak. Enggak pamitan dulu, assalamualaikum, kayak Nabi datang malaikat, permisi ya Rasulullah, saya mau nyakut nyawa ini, enggak gitu loh. Datangnya malaikat kepada kita itu mengagetkan. Maka ketika dalam keadaan yang seperti itu, ketika seseorang telah terbiasa mengucapkan kalimat ini, maka itu akan otomatis muncul dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaui oleh musannif. Terus fa'alal akil. Falfa, alfa'u, kalimat fa itu mau dimaknai apa? Waqi'atun fil jawab asyarat. Ini sebagai fa jawab. Karena sering kalau kamu begini, amma ba'du faya ayuhanna. Kenapa kok ada fa-nya sebagai jawab gitu loh. Setelah saya mengucapkan ini, maka jawabnya gitu loh. Fa-nya fa'lil jawab. Yang kalau mau ditakdirkan itu idza kana qadara hadhil kalimah al-musyarrafah min a'lamil umur. Kalau kamu sudah tahu bahwa kedudukannya kalimat ini itu kalimatnya sangat agung, maka perbanyaklah mengucapkannya gitu loh. Ya, mau ditakdirkan begitu takdirnya. Maka fa'alal akil ila akhirihi, perbanyak. Wa yasihu, boleh juga antakuna litafri alamat taqaddama, atau boleh juga menjadi fa litafri yang memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Atau wa ala lil mubalaghah fi ta'kid la lil jawab lil intifai ala adami wujubil iksar, atau hanya sebagai mubalaghah saja, menguatkan, artinya agar kamu memperbanyak membaca zikir ini. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang telah mengetahuinya itu enggak diwajibkan memperbanyak kalimat itu. Bagi ulama yang lain, ya kamu enggak wajib, kamu sudah kalimat ini itu digunakan agar kamu yang pertama bagi orang kafir untuk masuk agama Islam. Terus wajib dibaca ketika kamu sholat bersyahadat. Setelah itu ya sudah, nggak ada kewajiban memperbanyak lagi gitu loh. Ini bagi pendapat ulama yang lain. Jadi kalau mau dikatakan pakai pendapat ulama yang nggak wajib memperbanyak, maka Musori mengatakan hanya menguatkan saja, bukan mewajibkan. Wajib yang diperbanyak, enggak. Kalau wajib berarti kalau enggak dosa gitu loh. Kalau ente pengen menghasilkan sesuatu yang baik, ya perbanyak ini gitu. Wa'al fil akil, kalimat al di dalam lafaz akil, kok akilnya ada alnya, al akil, al aklu. Ini yang dimaksud apa? Lil istighraq, maknanya bagi setiap akal, semua akal. Artinya ya akalnya orang-orang yang
normal, semua akal orang yang normal namanya. Artinya pada setiap keadaan, pada setiap kamu menyadari, kapan saja namanya. Jadi ketika kamu itu berakal, selagi kamu dalam keadaan punya kesadaran, baca. Berarti keadaannya di mana? Ya di mana aja. Mau di kantor, mau di pasar, mau dalam pekerjaan, mau di rumah, mau di kasur, selagi kamu keadaannya sadar, maka perbanyak membaca kalimat ini. Maka dikatakan wa aqallul iktsar indal fuqaha, dan paling sedikitnya membaca kalimat la ilaha illallah menurut ahli fikih. Berapa paling sedikit membaca kalimat ini? Kata ahli fikih, 300 dalam sehari semalam. Sedikit-sedikitnya 300 kali kamu membaca kalimat ini setiap hari. Kulla yaumin wa lailatin, tiap malam, tiap siang dan malamnya 24 jam. Wa inda sufiyin, memangnya bagi orang-orang ahli sufi, 12 alfan, 12.000 kali sehari semalam. Kalau ente melihat 12.000 kali, ente anggap, lah saya berarti nggak sempat ngapa-ngapain dong, wikir seharian. Enggak. Artinya kalau orangnya sudah terbiasa, nggak butuh waktu lama untuk membaca ini gitu loh. Tapi bagi yang nggak terbiasa, kayaknya 12.000 itu, Masya Allah, ini berapa jam saya harus baca ini? Lah, saya mau di kantor nggak sempat kerja, mau masang bata nggak sempat masang bata, akhirnya mau geraji kapan gerajinya. Ini bagi ahli-ahli sufi. Bagi ulama yang lain lagi, orang-orang sufi, mereka nggak 12.000, ada yang 100.000. Ada yang 25.000, udah nggak lagi sekian dia membaca. Kenapa? Bagi mereka bacaan ini sudah menjadi bacaan harian mereka, udah jadi bacaan yang nggak pernah putus dari lisan mereka. Wal muradu hunal istighraq, yang dimaksud dengan al istighraq di situ jami'il awqat wal ahwal, yaitu pada tiap waktu dan tiap keadaan. Pokoknya selagi kamu itu punya kesadaran, maka baca ini. Kama yu'khadhu min kalamil musannif, sebagaimana yang dipahami dari apa yang dikatakan oleh musannif. Haitsu qala hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, hingga sampai bisa menyatunya kalimat ini ke dalam diri kamu hingga mendarah daging. Kalau ente ingin sesuatu itu mendarah daging, ya jangan putus gitu. Jangan anggot-anggotan, kadang baca, kadang enggak, kadang baca. Itu anggot-anggotan nggak akan menyatu, enggak. Yang namanya kalimat akan bisa menyatu dengan diri kamu ketika itu konsisten terus gitu loh. Maka dia akan melekat dalam diri kamu nanti. Wal afdol, dan yang paling afdol ketika kamu membaca ini, tarkul mat, yaitu meninggalkan atau tidak membaca mat fi haqqil kafir, bagi orang-orang yang kafir. Orang kafir yang mau masuk Islam nggak usah pakai mat, la ilaha illallah, selesai gitu. Jangan baca ya, maksud la ilaha, maka mati duluan nanti. Orang kafir yang mau masuk Islam jangan dipanjangin kalimat matnya,
Ini kalimat matnya pendek aja. Jadi dibaca cepat, ringkas agar dia segera masuk agama Islam. Liyak balu ilal iman, agar dia bersegera memeluk agama Islam fauron. Bi khilafi fi hakil mukmin, berbeda dengan orang-orang yang mukmin. Fa innal afdhala lahu, sungguhnya yang terbaik bagi mereka madun, adanya mad, dibaca dengan bacaan mad yang dipanjangkan. Illa, kecuali ayya'murahu syaikhahu bitoriqatin, kecuali ente punya guru yang ikut satu torikoh tertentu yang mengatakan udah gak usah panjang-panjang, yang cepat bacanya la ilaha illallah, ente ikut apa pendapat atau apa ajaran guru mursyid namanya. Tapi kalau ente nggak ikut guru mursyid, ya matnya dipanjangkan sesuai dengan kesunahan bagi orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Kalau torikoh kan memang mereka punya cara khusus. Kayak torikoh Syadziliyah punya cara baca begini, Qadiriyah cara begini, ada apa namanya? Mereka punya cara tertentu dalam membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qad waroda anna man qala la ilaha illallah wa madduha hadamat lahu arba'atin alafi dzamban, arba'ati alafin dzambin minal kabair. Dikatakan di dalam riwayat bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ketika dia memanjangkan matnya akan menghapus 4.000 dosa yang besar. Keuntungan. Maka dikatakan kemarin apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah, kemudian apa? Fastaghfir lidzambi. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah akan diampuni dosa-dosa kamu. Jadi ente nggak usah istighfar lagi, nggak usah. Lama ngikut gitu. Jadi dengan la ilaha illallah akan diampuni dosa kamu. Nabi mengatakan akan diampuni 4.000 dosa orang yang mengucapkan kalimat ini. Ini di dalam riwayat yang menceritakan tentang hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu, ketika Nabi menjelaskan ini, para sahabat nanya, ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair, kalau mereka itu nggak punya dosa besar gimana ya Nabi? Ya wali-wali yang memang mereka itu nggak pernah ngelakuin dosa yang besar, para sahabat. Qala, kata Nabi apa? Ya ghafiru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Maka Allah menjadikan untuknya ampunan bagi keluarganya dan para tetangganya. Orang yang biasakan diri membaca kalimat ini dengan memanjangkan matnya, nggak cuman hanya dosa-dosa dirinya saja. Kalau dia udah habis dosanya, diampuni dosa tetangganya, diampuni dosa para keluarganya. Waktulifa fil muradi bil mad, dan berbeda ulama di dalam memaknai mad
itu panjangnya berapa? Matnya itu berapa panjangnya? Fil madil madkur. Faqala ba'dul masyayikh, dan berkata sebagian para ulama, ayatula alfun la biqadri sab'a alfatin, dengan ukuran 1 alif. Artinya sesuai dengan apa, mat itu kalau dibacakan panjangnya 1 alif, maknanya sama dengan 2 harokat, maka panjangnya dibaca sampai 7 harokat, 7 alif. Wadzalika arba asyrah, 14 harokat jadinya. Jadi kalau 7 alif sama dengan 14 harokat. Jadi kalau orang itu bisa kalau ngaji pakai ketukan tuh, kalau orang-orang dipanjangnya sampai 14 ketukan gitu. Atau kalau mau ketukannya apa per alif ya 7 ketukan. La ilaha illallah. Jadi jangan lebih panjang dari itu, walaupun napas kamu ahli renang namanya, jangan lebih panjang dari itu gitu maksudnya. Panjangnya cukup sampai apa, 7 alif atau 14 harokat. Li'anna kulla alfin harokatan, karena sebenarnya setiap alif itu sama dengan 2 harokat. Wa ayatula alfalafzil jalalah, dan juga memanjangkan alifnya lafzul jalalah biqadri salasa alfat, dengan panjangnya 3 alif. Wadzalika 7 harokat, maka sama dengan 6 harokat. La ilaha illallah. Ini kan sering kita dengar kalau kita hadir majelisnya para ulama di akhir-akhir penutupan majelis, sering kita diajak talqin bersama. Maka mereka seringkali memanjangkan apa, matnya, agar semua yang hadir itu diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dengan membaca zikir la ilaha illallah dengan memanjangkan matnya. Dan ini dituntunkan langsung oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, kepada para sahabat, langsung diajari bagaimana cara memanjangkan mat tersebut. Kama alim tawakala ba'dhuhum al muradul mat tabi'i, maksudnya mat di situ mat tabi'i, bahwa khilaful manqul anil masyayikh tariqil arifin. Maka ini beda dengan thariqahnya para ulama-ulama arifin yang di atas. Kalau matnya mat tabi'i ya biasa aja, berarti sama dengan 2 harokat, la ilaha illallah, biasa gitu loh. Nggak panjangnya sampai 7 alif. Ini tinggal ini mau milih, mau ikut pendapatnya para arifin atau mau ikut pendapatnya ulama yang lain yang mengatakan lanya nggak usah panjang-panjang, cukup pakai matnya mat tabi'i. Ini thariqah atau cara membaca yang mendatangkan keuntungan sampai diampuni 4.000 dosa-dosa kita. Kemudian qauluhu mustahdziran lima akhwait alaihi, dan sambil menghadirkan hatinya yang mana mengingat seluruh akidah-akidah yang sudah dipelajari. Al-hal
kaunuhu mulakhiton dzalika biqalbihi, yang mana keadaannya itu adalah apa? Memperhatikan, merenungkan gitu loh. Walau ijmalan, walaupun yang hadir dalam hati itu makna secara ijmal, bukan makna secara tafsir. Jadi makna ijmal itu apa? Bahwa kamu tahu di dalamnya memuat ada istighna, iftikor. Istighna ada apa? 11 sifat, iftikor ada 9 sifat. Ala anna dzalika laisa bisyartin. Emang itu bukan syarat, tapi bal adabin, tapi itu adalah adab, min adabiz zakir, sebagai adabnya orang-orang yang berzikir. Artinya orang yang berzikir itu tujuannya mau mengingat. Adabnya ada yang diingat. Bagaimana ente zikir mau mengingat tapi nggak ada yang diingat? Sama siapa itu? Sama aja bio gitu loh. Bio itu baca tapi nggak pernah ingat apa-apa. Maka kamu jangan begitu. Kenapa? Kamu jadinya jadi orang yang nggak punya adab di dalam berzikir. Al-makru al-muqarraratan fi mahalliha. Namanya zikir itu ya mengingat sesuatu pada tempatnya. Kalau yang dibaca Allahu Akbar ya ada yang diingat apa, yang dibaca Subhanallah ada yang diingat, yang dibaca Alhamdulillah ada yang diingat gitu. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata Imam Ibnu Athaillah Shahibul Hikam, dia mengatakan apa? Kata beliau, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi, fa in ghafalta ma'a wujudi dzikrihi fa asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi hudurin. Bal wa min dzikri ma'a wujudi hudurin ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Memang ini bukan syarat tapi ada. Nah kalau saya kok belum bisa mengingat maknanya bagaimana? Ya tetap berzikir gitu. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, dia memberikan wasiat bagaimana? Dalam salah satu bait hikamnya dia mengatakan, janganlah pernah kamu tinggalkan zikir lantaran tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah ketika zikir. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa hudurun qalbi, nggak bisa hadir makna-makna tadi. Terus gimana? Lanjutin zikir kamu. Kenapa? Karena kelalaianmu kepada Allah, kamu nggak ingat Allah. Jadi ketika baca zikir nggak bisa ingat Allah. Kelalaianmu ketika tidak berzikir itu lebih buruk ketimbang kelalaianmu ketika berzikir. Ente lalai sama Allah dalam keadaan nggak zikir, sama ente lalai Allah dalam keadaan zikir, masih untung satu namanya. Jadi udah lupa Allah, lupa zikir gitu loh. Berarti dua kerugian kamu. Ente lupa Allah tapi masih
zikir masih ada satu keuntungan. Apa keuntungannya? Masih membasahi lisan kamu dengan zikir. Dengan begitu harapannya apa? Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang penuh kelalaian menuju zikir yang penuh kesadaran. Harapannya nanti karena udah biasa zikir terus, yang tadinya lalai, kemudian Allah jadikan kamu hatinya hadir. Jadi khusyuk itu bukan kamu upayakan, enggak khusyuk, enggak usah, nanti Allah menghadirkan di hati kamu khusyuk. Karena khusyuk itu hadiah dari Allah. Bukan khusyuk itu kamu upayakan, bukan. Ente mau khusyukkan sholat, nggak bisa malah nggak khusyuk gitu. Bacaan mau dikhusyuk malah nggak baik. Udah baca sesuai dengan aturannya, biasakan. Nanti khusyuknya, hadirnya hati itu hadiah dari Allah. Allah akan menghadirkan hati kamu pada keadaan seperti itu. Akan mengangkatmu dari zikir yang penuh kelalaian menuju zikir yang penuh dengan kesadaran. Ini hadiah Allah. Hadiah yang pertama. Yang tadinya nggak pernah ingat Allah, ketika zikir tiba-tiba bisa ingat, ya Allah, ini maknanya ini, oh, ini maknanya ini maknanya. Terus, dan dari zikir yang penuh dengan kesadaran menuju zikir yang disemangati dengan kehadiran Allah di hati kamu. Yang tadinya hanya ingat Allah, hatinya nambah lagi derajat, merasa dekat sama Allah, merasa diperhatikan Allah, merasa hadir di hadapannya Allah. Ini meningkat lagi. Yang tadinya cuma modalnya ingat, sampai muncul kehadiran di hatinya. Menuju zikir yang meniadakan selainnya Allah, sampai meningkat lagi, ente sudah lupa pada selainnya Allah. Jadi keadaan zikir itu yang tadinya ya mulutnya cuma ngomong, naik mulutnya ngomong, hatinya ingat Allah, walaupun masih ingat yang lain. Nanti naik lagi, mulutnya ngomong, hatinya hadir, sampai kamu lupa sama yang lain selain Allah. Yang diingat hanya Allah. Ini puncaknya kamu berzikir. Dan yang demikian bagi Allah itu tidaklah sukar, kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Naam, yastaritu alla yaksuda bihi ghairahu wa illa fala thawaba lahu. Maka memang diisyaratkan untuk tidak bermaksud kepada selainnya Allah dengan zikir itu. Jadi kalau zikir ya memang tujuannya jangan sampai kepada selain Allah, tapi tujuannya ini baca untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Ini tujuan zikir yang diberi pahala begitu. Karena kalau tujuannya kepada selainnya Allah, wa illa fala thawaba lahu, maka zikir kamu nggak ada pahalanya. Wa ma yaqal an man qaula subhanallah biqasdi ta'ajjubi fala thawaba fihi. Seperti orang yang mengatakan subhanallah dengan keadaan ta'ajjub, heran, terkagum-kagum, maka nggak ada pahalanya. Ente lihat barang subhanallah, ente nggak ingat Allah gitu loh. Ente ngucapin itu karena takjub, karena terheran-heran, maka nggak ada pahalanya. Karena tujuan subhanallahnya hanya untuk keheranan. Sebagai pengganti, wih keren banget, cuma nanti ganti pakai subhanallah gitu loh, ya kan? Asalnya
itu hanya kata ganti aja, asalnya itu mau ngomong ajib gitu loh. Oh keren, cuman biar kayak agamis lah, jadi subhanallah, maka nggak ada pahalanya. Tapi kalau ini ngomong subhanallah, ingat Allah, bukan karena takjubnya, maka baru diberi pahala. Sama dengan zikir yang lain, ini mau zikir apa saja yang tujuannya bukan untuk Allah, maka tidak ada pahala di dalamnya. Nah kalau nggak ada pahala gimana terus, Bim? Nggak usah dikerjain, ya kerjain terus. Karena tujuannya bukan hanya mencari pahala, tapi membiasakan diri untuk menzikirkan hal itu. Maka dikatakan orang yang biasa zikir tapi nggak ingat Allah, dapatnya apa? Lisannya basah, ngiler gitu doang dapatnya. Itu maksudnya loh. Terus gimana? Ya terusin nggak apa-apa, walaupun ngiler-ngiler lumayan lah, daripada ngiler cuman tidur doang, udah ngiler nggak ada kebaikan apa-apa. Jadi biasakan agar itu menjadi kesempatan di mana Allah akan merubah kita dalam keadaan yang lebih baik. Terus dikatakan hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, sampai menyatunya zikir itu, kalimat itu ke dalam daging kamu dan darah kamu. Ghayatu fil kasratis sabiqah, artinya puncaknya kamu memperbanyak zikir-zikir yang tadi sudah dibicarakan. Wahya kinayatun an syiddati tamkin, itu adalah menjadi kinayah bahwa tentang besarnya at-tamkin bihaitsu idza tarkuhu jaro ala lisanihi wa qalbihi. Ini menjadi kemungkinan kalau kamu meninggalkannya, artinya kamu nggak mengucapkannya, mulut kamu nggak ngomong nih, hati kamu langsung ucap, otomatis jalan gitu loh. Mulutnya diem, hatinya jalan. Kok mulutnya ngucap, hatinya inget langsung. Ini dua ini biar selalu connect antara mulut dan hati. Jadi ketika mulutnya terdiam, hatinya mengingat. Ketika hatinya terdiam, mulutnya bunyi gitu loh. Ini dua hal ini bagaimana biar menyatu. Kenapa? Karena maknanya daging, kata ulama, apa daging itu? Daging itu maknanya lidah, mulut. Darah maknanya hati, gitu loh. Jadi ulama memaknai yang dimaksud mendarah daging itu jangan diartikan terserap ke dalamnya gitu, maknanya kata ulama darah itu dimaknai hati, daging dimaknai lisan atau lidah, biar lidah kamu dan hati kamu itu selalu punya koneksi. Kan kita sering mulutnya ngomong, hatinya ke pasar, mulutnya ngucap, hatinya mikirin utang, berarti kan mulut dan hati enggak connect gitu loh. Nah, gimana caranya biar mulut dan hati connect? Maka terus biasakan. Nah, sampai gimana? Sampai ketika mulut kamu itu diem, hatinya jalan terus. Artinya keduanya saling punya koneksi. Tuh, jaro ala lisanihi wa qalbihi bi ghairi ikhtiyar, dan jalan lisannya dan juga di hatinya bergerak tanpa adanya usaha kamu lagi. Wa yahtamilu annal muradu bidzalika al ikhtilati, dan juga bisa dimaknai yang dimaksud dengan makna mendarah daging adalah al ikhtilat, menyatu. Wasariyat
al-batinah, artinya apa? Menyatu dengan apa yang menjadi ada di batin kamu. Li'annahu idza aktsara min dzikriha ikhtalatat bilahmihi wa dammihi. Karena kalau sering memperbanyak membacanya, maka dia akan menyatu dengan daging dan darahnya. Wasarat fi dzalika idzal iksar min ijra'i syai' alal lisan yastalzimu huduruhu fil jinan. Maknanya kalau itu sampai bisa menyatu, maknanya ketika kamu mendatangkan sesuatu dengan lisan kamu, maka hatinya menjadi hudur. Alladzi huwa ra'isul a'dha, yang namanya hati menjadi kepalanya seluruh anggota tubuh, rajanya seluruh anggota tubuh. Wa yadullu lidzalika ma hukiya an ba'dihim min tahlili dammihi hina qata'at ra'sahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, ketika seseorang bisa sampai menyatu makna la ilaha illallah ke dalam darahnya, ke dalam dagingnya, maka sampai-sampai ada orang yang ketika dipotong kepalanya, maka darahnya masih mengucapkan la ilaha illallah, hatinya masih mengucapin la ilaha illallah walaupun kepalanya udah terputus. Artinya ketika kepala terputus, hatinya tetap berdegup la ilaha illallah. Wa an ba'dihim, dan sebagian lagi mengatakan man tahlili lisanihi min tahlili lisanihi, dari orang yang membaca terus menerus lisannya, halatun naumihi, ketika dia tidur, mulutnya tetap bunyi. Jadi ada orang kalau melek anteng, begitu tidur rame. Ini kan enggak. Kalau melek rame, kalau tidur anteng. Wali-wali enggak kadang. Kalau melek anteng, kalau tidur la ilaha illallah, la ilaha, muncul yang di hatinya itu muncul. Ini kejadian ini sering kita lihat sama Abah dulu begitu, kalau tidur rame mbak tidurnya. Sering muncul-muncul kalimat-kalimat begitu. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah putus membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah. Di hidupnya dijadikan dijadikan zikir untuk baca la ilaha illallah. Jadi ketika melek sepi, ketika tidur malah ramai. Waqad kana ba'duhum, lagi dikatakan yaqulu Allah daiman, Allah Allah Allah. Ini jangan ikut Wahabi yang mengatakan nggak boleh ngomong Allah Allah, bukan zikir, bid'ah. Itu namanya nggak ada. Fatawajadu wa asaba ra'sahu hajaron fasyajahu wasala damahu alal ardi fakataba Allah Allah Allah. Ketika dia dilempar batu, darahnya mengucur, maka darah itu nulis Allah Allah Allah. Saking apa? Dia nggak pernah putus zikir mengucapkan kalimat tersebut. Ini disebut namanya mendarah daging menurut pendapatnya para ulama. Fahuwa imtisaja sariyan kasariyanil ma'i fil ud. Yang dimaksud dengan menyatu itu seperti berjalannya air di dalam sebuah pohon. Fil udil ahdor la imtizaja
mumasatun kaimtizajal jismi bi akhar. Jadi yang dimaksud menyatu itu apa? Menyatu itu berjalan beriringan. Bukan menyatu itu maknanya jadi satu, menyampur, bukan gitu loh. Jadi menyatu itu maknanya berjalan beriring kayak air dalam pohon, itu berjalan beriringan. Air naik dari bawah naik ke pohon, kan jalan tuh airnya kan. Bukan berarti air menyatu dengan pohon, bukan, tapi air itu berjalan bersama si dalamnya pohon sampai ke atasnya. Nah, begitupun la ilaha illallah ketika menyatu dengan kita, makanya berjalan bersama dengan darah kita. Terus ke seluruh tubuh kita itu berjalan, tangannya dzikir, kakinya dzikir, matanya dzikir, telinganya dzikir gitu. Jadi dia bisa berjalan bersama dengan seluruh anggota tubuh kita. Bukan seperti menyatunya sesuatu jirim dengan jirim yang lainnya. Fandafa'u ma yakulu innal imtizaja min khawasil ajsam ka imtizajil ma bil asal. Jadi bukan seperti menyatunya air dengan madu. Kalau air dengan madu kan ya ketika dia diaduk ya jadi satu perkara jadinya, kayak sudah nggak kelihatan mana madunya lagi. Jadi, kayak dimaksud dengan menyatu di sini adalah berjalan beriringan. Jadi nggak dihitung perkataan orang yang mengatakan bahwa menyatu itu maknanya bercampur menjadi satu seperti darah seperti madu dan air. Jadi kita pakai pendapat tadi yang mengatakan bahwa menyatu itu maknanya berjalan beriringan, atau pakai pendapat tadi lisan dengan hati selalu punya koneksi. Kalau mulutnya bunyi, hatinya bunyi. Jika mulutnya diam, hatinya tetap berjalan mengingatkan terus. Ini berarti keduanya secara otomatis berjalan beriringan. Fa innahu yaralaha, sehingga nanti kamu akan melihat bil asrar wal ajaib, melihat keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban. Illatun liqaulihi fa'alal akil, menjadi elat atau menjadi hasil yang akan diperoleh bagi orang yang berakal, ayuk saro min dzikriha, dari memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qauluhu min asrari, perkataan dari rahasia-rahasia, ayat minal ma'arifi, dari ma'rifat atau berbagai pengetahuan-pengetahuan wal ausofil hamidati, dan sifat-sifat yang baik, allati yahlillah biha batinahu kazuhud wa tawakkal wal haya, sehingga orang itu dihiasi oleh Allah batinnya, dihiasi oleh Allah di dalam dirinya dengan hiasan-hiasan yang baik. Seperti apa? Punya sifat zuhud, punya sifat tawakal, punya sifat haya, malu, di banyak malunya, sama dunia jadi zuhud. Terus dia punya sifat tawakalnya penuh kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan dia akan ditunjukkan asror atau rahasia-rahasia. Wa qaluhu wal ajaib, dan kamu akan melihat keajaiban-keajaiban, ay al karomat, yaitu karomah, allati yukramuhullahu biha kawat il barokati
fi malihi. Seperti Allah memberi kamu karomah-karomah. Apa diantaranya? Allah jadikan keberkahan pada rezeki kamu. Rezekinya menjadi apa? Barokah. Rezeki yang sedikit menjadi sesuatu yang barokah. Hatta hingga kamu bisa menjadikan yuksirul qalil, yang sedikit apa jadi bisa banyak. Wa yakfil katsir, dan cukup untuk bisa mencukupi orang yang banyak. Sesuatu yang sedikit tapi cukup untuk memenuhi sesuatu kebutuhan orang yang banyak. Wa kataisiri darahim audananir, dan mudahnya kamu memperoleh dirham, memperoleh apa? Dinar-dinar, au kulli, au apa? Kulli huma, atau keduanya, bisa dapat dinar, dapat apa? Dirham dengan cara yang mudah. Ini banyak kalau kita mau cerita riwayat karomah ini banyak, tapi juga jangan sampai berlebihan. Artinya sekarang ini banyak cerita karomah menjadi cerita khurafat. Hati-hati nih sama sekarang, mau menceritakan karomahnya seorang sampai jadinya khurafat, tahayul gitu loh. Kalau kita mau cerita karomat, ya yang biasa-biasa aja lah, jangan karomat yang sampai berlebihan. Karena dalam pendapatnya di kitab Zubair dikatakan yang namanya karomahnya wali itu nggak mungkin sampai derajat mukjizatnya Nabi. Satu takrif nih dalam kitab Zubair. Dalam takrif yang lain yang namanya karomah, apapun yang bisa jadi karomah, apa mukjizatnya Nabi juga bisa jadi karomahnya wali. Jadi mau pakai takrifnya Zubair boleh, mau pakai takrifnya ulama yang lain juga boleh. Jadi apapun yang namanya mukjizat bisa terjadi pada wali. Kalau pada wali namanya karomah, kalau pada Nabi namanya mukjizat. Halnya perkaranya sama, perkara yang di luar kebiasaan. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan seperti ini. Jadi kalau dulu ada santri saya, dia ngaji sama seorang mursyid thariqah di Cirebon. Kalau dia datang ke sana, mursyid ini muridnya banyak. Kalau pas datang, mesti nyiapin makan, mesti makan semua. Nanti si Pak Haji Ajo ini terus bantuin, Pak Yai mau ke belakang mau bantuin ya, nyuci, dan dia nimbang isi air di baknya. Tapi dia lihat istrinya si mursyid ini lagi nyuci beras. Pas dilihat nyuci beras, nyucinya sekaleng susu apa namanya? Indomil apa? Susu Indomil yang kaleng kecil itu. Hah? Kental manis itu, susu. Dia cuci maksudnya. Lah kata si Haji Ajo ini, Bunyai, ini tamunya banyak. Saya ke warung beli beras dulu, nggak usah, kata bapak seadanya aja. Dalam dia lah, mana cukup tamu banyak begitu. Udah dia nimbang, akan selesai. Udah ya disusi berasnya, kalau didandang, udah begitu keluar sepanci gede jadinya. Buka, kata ini segini, ini yang tadi jadinya. Nah kok banyak? Itu namanya yang sedikit tadi Allah berikan keberkahan jadi banyak. Ya pokoknya buat makan orang 15 cukup. Padahal keliwatnya cuman sekali. Dan diajarinya tadi gampang. Kalau pas datang, Jo, kamu udah makan tadi? Belum Pak Kiai. Kok jangan bohong. Tadi udah saya siapin singkong, kan baru singkong. Iya namanya sudah makan.
makan, kok belum makan. Ente kerjanya bohong melulu. Itu Indonesia begitu, kalau belum makan nasi belum makan. Dan bagi dia kan enggak, makan makan apa aja yang makan. Ini namanya yang sedikit dijadikan barokah jadi untuk yang banyak. Itu diantara karomah. Lah karomah yang begini ini masih bisa dipahami gitu. Tapi kalau karomah yang berlebihan, ini kadang ketika didengar sama orang-orang yang nggak seneng sama ahli sunnah disebutnya khurafat. Kayak ada cerita seorang anak kecil yang dia bermain. Ketika dia main pas bulan puasa, udah sore banget, sama abahnya disuruh pulang, tapi dia masih seneng main. Nah, akhirnya karena dia seneng main sama dia, matahari ditahan nggak masuk, tenggelam sore terus. Lalu dia puas main kalau penduduk ke rumah abahnya, ya Habib, ini anak ente jangan softo, kita puasa. Ini udah som. Dari tadi kok nggak maghrib anak ente jangan softo. Tolong, kalau mau main-main jangan sama matahari, main sama. Ini bagi orang-orang kan terdengar sebagai khurafat gitu. Walaupun itu banyak terjadi di nabi-nabi yang sebelumnya juga banyak. Di Rasulullah ya pernah ketika Isra Mi'raj, Nabi pulang Isra Mi'raj menceritakan bahwa nanti akan ada kafilah yang datang. Sampai maghrib kafilah belum datang, maka matahari ditahan sampai kafilahnya masuk boleh. Itu mukjizat Nabi namanya. Dalam peperangan nabi-nabi sebelumnya juga terjadi. Ketika peperangan orang muslim hampir mengalahkan musuh, terjadi mau maghrib, kalau maghrib perang berhenti gitu loh, maka ditahanlah matahari sampai musuh dikalahkan gitu loh. Nah kalau puasa kan repot. Bagi yang puasa, ini kok udah maghrib kok nggak masuk matahari di situ aja. Ini karomah yang makanya kalau cerita, apalagi cerita Babil Muqaddam Mi'raj 40 kali sehari, ini kadang orang kita ceritanya kadang bukan untuk sendiri gitu loh maksudnya. Cerita ini diceritakan di kalangan orang-orang umum yang kemudian terdengar oleh orang-orang yang hasud, yang nggak senang, kemudian menjadikan itu sebagai khurafat. Jadi hati-hati nih di orang-orang yang memperbanyak membaca kalimat ini, bisa Allah jadikan pada dia terbukanya asror dan dia mendapatkan banyak karomah. Terus mudah mendapatkan dirham, mendapatkan dinar. Ada satu habaib di Hadramut, di negeri sana, dia sampai rumahnya ditutup lubang-lubangnya. Kalau pagi keluar kamar ada duit tergeletak di situ, dilihat udah bolong lagi, tutup lagi sama dia. Sama orang-orang ini yang pengen sedekah sama dia sampai dijebolin ininya, ventilasinya, mau masukin duit, mau ngasih sama dianya nggak mau sudah. Habib Ali Sayyid Simtuduror, datang orang sama dia, ya Habib, anak punya hajat, mau ngawinin nggak punya duit, saya butuh duit banyak untuk perkawinan anak saya. Untuk ente mah enak, duduk doang dapat duit, mana-mana. Anak takab ya Habib. Kata Habib Ali apa? Anak nggak pernah minta, itu duit datangin anak. Anak nggak percaya, mana ada duit datangin ente. Ya udah, ini di depannya Habib Ali ini ada kurma yang terbaik masa itu. Udah bawa dijual. Ya khair, bawa ke pasar sama dia. Begitu dibawa ke pasar, orang tahu ini kurma kualitasnya bagus, ditawar harganya tinggi, sampai sana berebut sini berebut, terjual.
Begitu udah dijual, dibayar, orang ini pulang ke Habib Ali, alhamdulillah Habib Ali anak dapat fulus, ya sudah ambil, ya bisa bawa ente pernikahan, anak ente bisa apa ya akhir. Nah kurma itu dibeli itu dipajang lagi, dilelang. Ada murid Habib Ali lewat, wah kurma enak nih, saya mau beli buat Habib Ali, dibayar lagi. Dibawa Habib Ali, assalamualaikum Habib, anak di pasar dapat kurma al. Orang yang tadi masih di situ, syuf, lihat, anak nggak minta, ini datang lagi. Akhirnya sudah, ini buka aja, buka, makan, nah ini makan. Anak nggak, ini datang sendiri. Jadi Allah mudahkan dia untuk datang rezeki. Itu karomahnya para wali-wali begitu. Ini bukan mereka enak di rumah, memang Allah mudahkan gitu loh. Sehingga dia nggak pernah kesulitan, urusan fulus nggak pernah kesulitan, ada aja rezekinya. Ya, kayak apa? Seperti itulah kisahnya wali-walinya Allah. Allah mudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Kayak ibaratnya mereka ini orang-orang yang memegang kunci perbendaharaannya Allah. Nah, pegangnya. Ya gampang aja. Tapi orang-orang begitu nggak pernah mau banyak memang, gitu loh. Yang dia dapat kasih orang, dapat kasih orang, kasih orang. Dia ambil cukupnya, dia butuh aja. Nggak terus gudangnya masuk tumbuk-tumbuk, nggak ada begitu, nggak Bakar bin Salim tiap hari kalau kasih makan orang ribuan orang tiap hari. Dia punya rumah khusus untuk menjamu musafir yang datang ribuan orang tiap hari. Tapi dia kalau makan roti kering makan. Dianya makannya roti kering, sisanya tamu semua, ada sisanya ada makan. Dia nggak butuh gitu loh. Bagi dia cukup yang begitu. Nggak dia makan duluan enak, enggak. Jadi hatinya dikasih zuhud oleh Allah, hatinya dikasih tawakal, malu sama Allah. Ini jadi asrornya terbuka dulu, kemudian munculnya karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ghairi dzalik mimma tad'u ilaihil hajah, sampai dia juga mudah untuk mendatangkan hajatnya. Pengen hajat apa aja mudah. Lakin akan tetapi layam bagi kama qalahul musannif li syahsin ayak sudah dzalika bisyai'in, untuk dia itu punya tujuan pada sesuatu mentoatihi, dari ketaatannya untuk menuju kepada selainnya Allah. Nggak boleh ente saya membaca ini biar karomah, saya membaca ini biar dapat ini, jangan. Itu hadiah dari Allah, bukan tujuan ibadah kamu, bukan. Nggak boleh itu jadi tujuan ibadah kamu, nggak boleh. Wa illa dakhala alaihi asyirkul khafi, maka dia akan masuk dalam hatinya namanya syirik khafi. Artinya punya tujuan ibadah selain Allah, yang syiriknya itu lembut di hati. Kalau syirik yang jali kan kelihatan, kamu nyembah apa berhala, kamu di rumah kamu jaga lilin, yang satu jalan, itu jelas namanya syiriknya kelihatan gitu loh. Kalau ini nggak kelihatan, kelihatannya zikir, tapi tujuannya ya Allah fulus ya Allah, la ilaha fulus. Ini namanya tujuannya sudah selain Allah, itu syirik khafi. Fayajibu alal murid, maka wajib pada seorang murid ayasfiya batinahu, untuk mensucikan batinnya mindalika, dari yang demikian, hina dzakara kalimatut tauhid, ketika dia membaca zikir kalimat tauhid. Fala yaksudu bidzikriha illa ridha maulahu, tidak mengucapkan zikir itu kecuali dia bertujuan mencari ridhanya Allah. Wa kushifal hijab an aini qalbihi, dan terbukanya hijab dari mata hatinya.
Terbuka hijab ini hijab apa ini? Terbuka hijab apa? Jangan minta hijab dibuka langit biar kelihatan, jangan. Biar bisa lihat hatinya orang, tujuannya apa. Biar bisa lihat tahu minggu depan nomor forecast keluarnya apa, nomor buntut keluar. Jangan, itu terbuka yang nggak beres. Biar bisa terbuka hijab, kamu lihat mana dosa saya, mana sifat jelek saya, mana hal yang buruk pada saya, minta dibuka sama Allah gitu loh. Biar kamu tahu untuk bisa diperbaiki maksudnya. Maka ketika ini terbuka pada kamu akan jadi orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Ketika bisa terbuka rahasia dalam diri kamu bisa melihat mana hal-hal yang jelek, perbaiki. Oh, saya masih ada sombongnya gua, oh masih ada hasutnya gua, masih ada riaknya gua, masih ada ujubnya gua. Ini terbuka, ini lebih baik dari terbukanya kamu melihat pintu langit. Terbukanya lebih baik kamu melihat apa? Lauhil mahfud. Lebih baik terbukanya ini daripada kamu melihat hatinya orang. Nggak ada hebatnya, enggak. Ente lihat itu semua tapi hatinya kotor, hati kamu masih rusak, apa keuntungannya? Jadi lebih baik minta ini daripada kamu minta yang lain-lainnya. Kalau insya Allah ini semua terjadi atas kehendaknya Allah. Asara bidzalika ila anna khusula ma dzakara innama huwa bi iradatillahi ta'ala. Semua ini terjadi atas irodahnya Allah, bukan hasil zikir kamu, bukan. Oh, ini saya bisa begini, zikirnya ini sekian kali. Makanya ada orang kalau baca mau hajatnya pengen kabul, baca nariyah 4444 kabul hajatnya. Ketika tujuannya itu, ini yang jadi rusaknya gitu loh. Baca la ilaha illallah sekian kali hajat kamu kabul, jangan jadi tujuan. Gitu loh. Tujuannya cari ridhonya Allah. Itu terjadi bukan karena zikir kamu yang sekian kali, bukan karena itu kehendaknya Allah. Cocok sama kehendaknya Allah. Kalau nggak cocok sama kehendaknya Allah, biar mulut kamu sampai gobres sekalian, nggak jadi nggak. Karena zikir itu nggak bisa menghasilkan akar apapun, nggak bisa. Fawwal mu'ti, karena Allah itu zat yang maha pemberi, al-mane, yang maha mencegah. Bukan zikir kamu yang ngasih, bukan kamu apa yang mencegah, Allah yang mencegah, Allah yang memberi. Faqad yujadu iktsaru dzikri wa yatakhallafa anhu dzalika. Banyak orang membaca zikir berkali-kali banyak tapi nggak pernah dapat hasil apapun. Wahina idzin fal madlub minal abdi, maka dari yang demikian maka yang diperintahkan, yang dituntut dari seorang hamba, innama huwal qiyamu bil ibadati, dia berdiri dengan tujuan ibadah, wa yusallimul umur lahu ta'ala, dan menyelamatkan apa yang menjadi tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttakalan ala kismatihi fi arzakil arwahi kama yatakalla alaihi fil arzakil ashbahi. Maka serahkan semua urusannya sebagaimana Allah menjadikan kamu, memberi kamu rezeki-rezeki yang mudah di dalam ruh kamu. Hati kamu dikasih mudah, terbuka, ketenangan hati, Allah yang ngasih. Sebagaimana Allah mudahkan kamu mendapatkan rezeki-rezeki untuk badan kita, untuk zahir kita, untuk jasmani kita. Jadi jangan punya tujuan agar itu semua mendatangkan sesuatu, malah justru kamu jadinya syirik khafi. Ini faedah diantara kita memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah, yang kita berharap mudah-mudahan dengan wasiat ini, dengan penutup ini, kita diberikan oleh Allah semangat untuk terus memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah.
Karena zikir ini setidaknya bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak, yang tiap hari kita nggak akan lepas dari dosa-dosa yang kita berbuat, baik itu kita sengaja maupun nggak sengaja. Harapannya dengan zikir ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan meridhoi semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna 'ala Allah asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wa zurlana awrati amin raati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ahwani wa kulli di mahabbah ujiratin aw suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan mannan nabi tisabi minna bil mustafa rasuli nabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi idada qasi suhbi walhamdulil ilahi ilbadi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.